你死了也不会知道。 Halo saudaraku yang dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini saya akan merangkumkan film yang berjudul True Legend. Film yang membahas tentang kisah seorang pendekar ahli wushu tingkat kabupaten yang ditinggal mati oleh istrinya karena adik iparnya sendiri. Oke, tanpa banyak bekicot di awal judul, mari kita sama-sama melihat rangkuman filmnya. Katakan wih untuk memulainya. Ayo, mari. Katakan dengan logat Arab. Oke, selamat menyaksikan. Diawali dari seorang jenderal perang yaitu Fu, di mana setiap dia memimpin pasukannya, baik di laga home atau away, dia pasti menang dan tak pernah kalah ataupun seri. Di suatu hari, setelah melakukan peperangan, Su mendatangi adik iparnya bernama Yuan dengan memberinya seguci minuman anggur asli buatan istrinya. Mereka saling curhat di pinggir sungai berantas, bekas tempat mancing mania mak jelek itu. Pembicaraan itu berisikan bahwa Su akan dilantik menjadi gubernur oleh pemerintah Cina, namun ia memberikan amanah itu kepada adik iparnya bernama Yuan karena ia iri dengan nasib Su yang selalu mulus. Kemudian ia pensiun dari kehidupan militer dinasti dan kembali menjadi rakyat Cina biasa. Su bersama anak istri cuantiknya hidup bahagia, penuh rasa cinta, rasa kasih dan sayang, dan terus balas pesan WA jika di WA, tidak lagi hanya centang biru. Namun, kehidupan Su mulai berubah ketika Yuan datang. Ia mendatangi rumah Su dan ingin bertarung dengan ayah Su karena ia ingin membalaskan dendam ayahnya yang dulu dibunuhnya. Akhirnya ayah Su meninggal karena terkena jurus serokan keong racun. Kemudian seorang kakek tua penjual obat panu berlari menemui Su. Dia memberitahu bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Yuan. Kemudian Su mendatangi Yuan dengan mengendarai kuda coklat agak pendek. Ia melompati para hadirin dengan menggunakan jurus burung merak ayanan. Dan pertarungan tak terhindarkan. Meski Su pandai kungfu hingga khotam banyak kitab, ia tetap kewalahan melawan Yuan. Karena dia menggunakan baju besi berbentuk sisik buaya Kalimantan. Lagi-lagi Yuan menggunakan jurus keong racunnya hingga sekujur kulit Su berwarna hitam pekat. Dan Su dibuang ke kali bekas arum jeram dulu sebelum COVID-19 melanda. Kemudian istrinya juga ikut menyeburkan dirinya menyusul Su. Su dan istrinya ditemukan oleh seorang tabib perempuan dan dibawa ke sebuah rumah tua yang ada di puncak bukit Gunung Sinabung. Di sana, Su diterapi oleh tabib tersebut dengan menggunakan jarum bekas menjahit celana kompor milik suaminya kemarin, di mana jarum itu ternyata manjur juga untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Singkat cerita, sedikit demi sedikit tenaga Su kembali pulih dan mulai berlatih. Istri Su ini pintar sekali membuat amer hingga ia bercucuran air keringat setiap hari demi memenuhi kebutuhan Su ini agar terus bersemangat berlatih. Pada saat Su berlatih, mulai dari jurus tupai melompat, jurus ular melingkar, hingga jurus patukan bebek sinjai, anjay, telinganya mendengarkan sesuatu yang membuat ia penasaran. Seperti ini suaranya. Coba, ayo dengarkan. Iya kan? Suaranya seperti itu. Ya, ternyata itu adalah suara berasal dari Dewa Wushu. Setiap pagi, Su terus-menerus mutalaah belajar bertarung dengannya. Hingga ia cedera namun tak parah. Dan dilanjut di kemudian hari. Namun, pada saat sang tabib itu datang dan memeriksa Su, ia mengatakan kepada istrinya bahwa Su ini terlalu bersemangat hingga ia agak gila. Pada suatu hari, istrinya memastikan dan melihat sendiri Su latihan bela diri yang katanya bersama Dewa Wushu.
Namun kenyataannya, di mata sang istri, Su hanya memukuli dirinya sendiri. Namun di mata suami, ia berlatih dengan dewa Wushu. Kemungkinan Su ini punya indera keenam. Kemungkinan tapi ya. Kemudian setelah Su dapat menemukan jati dirinya kembali, ia pulang. Ketika sampai di rumah, ia tak menemukan istrinya. Ternyata istrinya pergi ke rumah Yuan untuk menjemput anaknya. Lalu Su bergegas OTW menuju rumah Yuan tanpa bantuan Sherlock. Sampailah Su di sana dan pertarungan tak terhindarkan. Namun Su menemukan penangkal pukulan keong racun si Yuan tersebut. Ia mengikatkan besi rantai bekas kancing kurungan burung terkukur belakang rumahnya itu yang diletakkan di genggamannya. Ternyata cara itu efektif sekali. Su terus bertarung dan sempat membubuti. Bukan membunuh. Ia sempat mencakar-cakari kulit besi di tubuh Yuan itu. Dan akhirnya Yuan meninggoy. Namun anak Su mengatakan jangan dibunuh, karena jika Yuan mati, ia tak akan menemukan ibunya. Karena ibunya dikubur di suatu tempat di mana tempat itu hanya Yuan yang tahu. Lantas ketika mereka berlari mencari ibunya Feng, ada satu prajurit Yuan yang setengah sakaratul maut memberitahu bahwa istri Su dikubur di tengah hutan. Tibalah mereka di tengah hutan dan menemukan sebuah peti yang berisikan Yen alias istri Su. Karena mereka tak membawa seperangkat alat gali kubur, mereka pun menggalinya dengan kedua tangannya dengan sistem cakar-mencakar. Sehingga estimasi waktu terlalu lama dan Yen istri Su meninggal karena kehabisan oksigen. Beberapa tahun kemudian, Su dan Feng anaknya menjadi gelandangan, yang dimana Su menjadi gila dan terus istiqomah meminum anggur merah di setiap perjalanannya. Hingga tibalah Su bertemu dengan anak buahnya dulu ketika masih menjabat menjadi jenderal. Ia memaksa anaknya untuk ikut bersama anak buahnya, namun anaknya terus menerus menolak dan bilang kepada ayahnya bahwa kita tidak boleh berpisah, kita harus selalu bersama. Namun Su menyeret Feng keluar rumah dan mengusirnya. Tapi Feng tetap berjanji akan terus menjaga ayahnya dan menulis surat yang isinya, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk selalu menjaga ayahku dan kita harus bersama-sama." Dari sini adegan drama yang membuat diriku ini terngiang-ngiang. Walau bagaimanapun, kita harus terus bersama-sama. Esok harinya, anak buah Su ini bertanding melawan pemain SmackDown International Victim of WWE, yang mana tubuhnya berotot kawat bertulang stainless. Namun saat anak buah Fu ingin di-smack dan masih hanya dikretek punggungnya hingga akan patah, Feng menggigit paha pemain SmackDown tersebut dengan menggunakan gigi geraham bagian atas bersama anak lidah di atas langit-langit yang mendung dan berteriak. Lantas Fu datang dengan terbang di atas ketinggian 2/4 meter persegi dan langsung meninju pemain SmackDown tersebut hingga KO. Namun setelah itu, Su dimasa oleh dua pegulat lainnya. Kemungkinan yang baju hitam ini adalah keponakan Big Show. Wewe the Big Show. Itu hingga Su terkapar. Dan datanglah sang istri dan berkata, "Bangkitlah, kita akan terus bersama-sama." Dan akhirnya Su dapat mengalahkan para pemain SmackDown tersebut. Mamat,
ending yang menegangkan. Hikmah dari film ini adalah jaga keluargamu baik-baik meski dirimu kurang baik. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.